Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kali ini kita akan mereview satu buku karya penulis terkenal Cahyo Hari Wilopo yang sudah populer, banyak merilis 70 buku lebih. Salah satu buku yang akan kita bahas adalah 101 Cara Berpikir Kreatif ala Bob Sadino. Jadi buat teman-teman, kalau kita bicara terkait dengan Bob Sadino atau biasa dikenal dengan Om Bob Sadino, dia pengusaha terkenal, dia sudah berbisnis dari awal merintis, dia membangun banyak relasi, dia memanusiakan manusia, dan tentunya dia melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. Tidak segampang terkadang orang melihatnya, tapi kalau kita melihatnya bisa menjadi inspirasi buat kita yang hari ini sedang merintis untuk menjadi orang yang sukses. Namun tentunya tak ada sukses yang instan. Kata Bob Sadino, ya, jadilah orang yang apa adanya, melibatkan Tuhan dalam doa, serta usaha, serta membangun banyak relasi, tentunya relasi yang berpikir, dan mau membangun tim yang solid untuk bisa menggapai apa yang kita harapkan ke depan. Tentunya semua terangkum dalam buku inspiratif 100 Cara Berpikir Kreatif ala Bob Sadino. Nah, kalau kita bicara kata Bob Sadino, karena ini penulis terkenalnya itu Cahyo Hari Wilopo. Jadi kata Bob Sadino itu di dalam buku ini ya, katanya gini, ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam video kali ini. Poin yang pertama, katanya di saat kepepet, otak kita malah makin cerdas. Jadi pengusaha sejati itu harus berani mengambil satu tindakan. Jadi kalau kata Bob Sadino, saat kita merasa lapar, kita akan berpikir bagaimana untuk bisa makan. Tapi saat kita merasa kenyang, kita berada pada zona yang nyaman. Kita tidak mau berpikir untuk maju, tidak mau berpikir untuk apa yang akan kita lakukan untuk menggapai sebuah kesuksesan. Jadi saat otak manusia sedang kepepet, apalagi sedang lapar, dia akan berpikir apa yang harus aku lakukan tentunya untuk bisa mengisi perut. Artinya bagaimana mencari sesuap nasi dengan pekerjaan, dengan kemampuan yang kita miliki. Terkadang kita merasa minder dengan kemampuan kita, padahal kita mampu untuk menjalankannya. Jadi di saat kepepet, otak kita sebenarnya malah makin cerdas. Lalu selanjutnya kata Bob Sadino di poin kedua, jadilah orang goblok katanya. Nah, goblokin diri kamu sendiri sebelum menggoblokkan orang lain. Terkadang kita selalu memprotes orang lain, tapi tidak pernah memprotes diri kita. Padahal diri kita ini terkadang menyusun sebuah perencanaan, terkadang itu sulit untuk kita bisa lakukan. Kita hanya sekedar memberikan teori, ya, prinsip teori dalam diri, namun sesungguhnya kita tidak mampu melakukannya, malah kita menilai orang lain. Jadi kata Bob Sadino dalam buku inspiratif ini, kita harus bisa menilai diri kita dulu, baru kita bisa menilai orang lain. Latih kemampuan dalam diri kita, ibarat gelas katanya, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, berpikir apakah kita ini mampu seperti dia. Kalau kita mampu, kita bisa bersaing secara sehat. Namun tentunya apalagi kita bisa membangun kerjasama yang baik. Karena ini yang membuat Bob Sadino bisa memiliki bisnis yang begitu banyak. Lalu kata Bob Sadino ya, bisnis itu cukup satu langkah awal. Ini di poin ketiga. Nih saya membahas beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Jadi apabila dalam menjalankan sebuah usaha ada kerikil yang kecil, kalau bisa itu dihempang. Bagaimana kita bisa membasminya? Karena apa? Kerikil kecil itu membuat penghambat kita untuk menjadi sukses.
Jadi apabila kita menjalankan usaha, selain perencanaan, kita juga harus membangun prinsip bagaimana kita mencapai target, sasaran dari unit usaha yang kita punya. Jadi ilustrasinya begini, kalau kita punya usaha, misalkan perhotelan, ya, jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan atau customer. Bukan hanya fasilitas yang diberikan, tapi bagaimana pola pelayanan yang diterapkan, bagaimana komunikasi efektif yang diberikan atau pelatihan yang diberikan oleh pegawai. Nah, ini juga yang harus dilakukan. Jadi Bob Sadino itu dia melihat peluang. Jadi bagaimana peluang itu punya dasar untuk bisa kita membuat sebuah perencanaan. Dengan konsep dasar perencanaan, kita bisa menjalankannya dengan kemampuan yang kita miliki, serta kita bisa menggali banyak informasi dari orang lain yang tentunya memiliki usaha yang sama dan sudah menjadi sukses ataupun berhasil. Lalu poin yang selanjutnya, jadi kata Bob Sadino, rekrut karyawan yang mau bekerja dan mau belajar. Jadi kebanyakan kita ini kan mencari karyawan itu lebih banyak yang sudah punya pengalaman. Nah, bagi Om Bob Sadino, ya, dia sampaikan gini, lebih bagus kita merekrut karyawan yang mau belajar dibandingkan yang sudah punya pengalaman tapi malas disuruh. Jadi kalau bisa, ya kita cari dari dasar, tapi dia mampu membangun tim yang solid dan mau belajar, itu yang bisa menjadi satu tim yang solid untuk bisa membangun sebuah target capaian dalam unit usaha yang kita punya. Jadi teman-teman yang selalu menyaksikan video ini, ya kalau apalagi kalian ingin merekrut seluruh karyawan ataupun pegawai, tentunya kalau kata Om Bob Sadino ini bisa menjadi inspirasi nih buat kita, ya kan? Jadi kalian itu harus merekrut orang-orang yang mau belajar untuk bisa kita sama-sama mencapai target yang kita harapkan. Dan poin terakhir nih dalam buku ini, mungkin masih banyak lagi ya, tapi saya hanya menggambarkan bagaimana kisah kehidupan Bob Sadino menjadi orang yang sukses. Jadi dia bilang untuk membangun bisnis ataupun usaha yang menjadi sukses ataupun berhasil, kita harus memanusiakan manusia dan kita melibatkan Tuhan. Jadi kita harus punya dasar kemanusiaan kepada pegawai kita, kepada orang-orang terdekat kita, dan kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan yang akan kita lakukan dalam menjalani proses kehidupan ini. Karena memang dasar itulah kita bersyukur. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita, itulah yang menjadi dasar kita ditempatkan dalam derajat yang sesungguhnya. Jadi buat kalian, ya, bisa kalian miliki buku inspiratif ini sangat bagus sekali, yang mudah-mudahan kalian bisa menjadi inspirasi yang selalu setiap hari, ya, atau selalu pantengin channel saya. Ya, kalaupun mau dapatkan buku ini banyak sekali dijual di Gramedia atau tempat toko-toko buku, ya. Silakan aja kalian beli, kalian dapatkan. Karena juga atau di online juga bisa kalian dapatkan, karena memang ini buku ini sangat mudah dipahami karena banyak ilustrasi yang dia berikan dalam proses kehidupan sehari-hari kita yang terkadang kita ini kurang bisa memahami, tapi di buku ini kita mudah sekali untuk kita pahami. Terima kasih yang selalu setia menonton video saya. Kita akan review buku-buku selanjutnya. Kalau kalian mau request buku apa, boleh nanti komen aja, dan mohon di like, subscribe, dan share selalu video ataupun channel YouTube saya. Terima kasih, salam literasi. Assalamualaikum.